Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Restu Fadila, mahasiswi semester 5 Politeknik Negeri Medan, kelas akuntansi 5A. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang membahas kasus 4, yaitu siklus penjualan. Pembahasan yang pertama yaitu diagram konteks sistem penjualan. Pada diagram konteks ini terdiri atas sistem penjualan dan beberapa subsistem lainnya, yaitu diantaranya yang pertama ada subsistem pelanggan, kemudian bagian penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian penagihan, bagian umum, bagian akuntansi, dan bank. Proses yang pertama dimulai dari pelanggan yang melakukan pesanan. Kemudian nantinya pesanan tersebut akan diinput datanya oleh bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan akan membuat serta mencetak salinan dari bagian pesanan tersebut. Dan nantinya salinan tersebut akan dikirim ke bagian gudang dan bagian akuntansi. Tujuannya untuk dikirim ke bagian gudang adalah agar bagian gudang mempersiapkan untuk pengeluaran persediaan atas pesanan dari pelanggan. Setelah itu, bagian gudang akan mengirimkan salinannya ke bagian pengiriman beserta barang yang sudah dikeluarkan dari gudang. Dan nantinya bagian pengiriman akan membuat bill of lading yang memuat daftar pengiriman. Bagian penagihan berperan untuk menginput harga melalui komputer dalam penetapan harga ketika bagian akuntansi sudah menerima salinan pengeluaran persediaan dari bagian gudang. Kemudian bagian akuntansi akan mengupdate buku besar dan mengupdate jurnal serta mencetak voucher jurnal. Bagian umum nantinya akan menerima surat yang isinya berupa cek dan slip pemberitahuan pembayaran yang nantinya akan dibawa oleh bagian umum ke bank. Pembahasan yang selanjutnya yaitu untuk data flow diagram atau DFD level 0. Di sini proses bermula dari pelanggan yang melakukan pesanan. Kemudian pesanan itu nantinya akan diproses dalam subsistem 1.0 yaitu subsistem pemrosesan pesanan. Lalu, pesanan tersebut akan diinput ke dalam file komputer oleh bagian penjualan dan bagian penjualan akan membuat serta mencetak salinan pesanan. Setelah itu, bagian penjualan akan mengirim salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk file ke bagian gudang, dan mengirim salinan faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan untuk file ke bagian akuntansi. Ketika bagian gudang sudah menerima salinan-salinan tersebut, maka bagian gudang akan memproses pengambilan barang. Dan proses pengambilan barang ini akan dikerjakan pada subsistem 2.0 yaitu subsistem persediaan, di mana pada subsistem persediaan ini dibutuhkan data master penjualan. Kemudian, bagian gudang akan mengupdate file komputer buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Setelah itu, subsistem persediaan akan meneruskan atau mengirim ke bagian pengiriman berupa salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang yang sudah diambil dari gudang. Kemudian, nantinya bagian administrasi pada subsistem persediaan akan mengupdate file daftar pengiriman, membuat, mencetak, dan mengisi bill of lading. Lalu, pada bagian akuntansi terdiri atas dua subsistem, yaitu subsistem keuangan dan subsistem pemrosesan transaksi. Bagian akuntansi kemudian mengirimkan kembali
salinan pengeluaran persediaan kepada bagian penjualan untuk disimpan di dalam file bagian penjualan. Bagian umum akan menerima surat berisi cek dan slip pemberitahuan pembayaran dari bagian akuntansi. Dan bagian umum akan membuat 2 slip setoran dan bertanggung jawab untuk membawa salinan slip setoran tersebut serta cek pelanggan ke bank. Setelah itu, bagian umum akan mengirim kembali salinan kedua dari slip setoran dan pemberitahuan pengiriman kepada bagian akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Selanjutnya, bank akan mengembalikan slip setoran tersebut ke bagian akuntansi, yang nantinya akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang telah disimpan di bagian akuntansi, dan nantinya kedua slip setoran ini akan disimpan bagian akuntansi. Selanjutnya, untuk penjelasan DFD level 1. Ketika pelanggan sudah membuat pesanan, maka pesanan tersebut nantinya akan masuk pada subsistem 1.1, yaitu pengumpulan pesanan penjualan. Kemudian akan diteruskan ke subsistem 1.2 pada pembuatan salinan penjualan, dan barulah pesanan tersebut akan diproses. Selanjutnya, pada DFD level 2 terdiri atas subsistem 2.1 yaitu pembukuan persediaan, kemudian subsistem 2.2 yaitu pengepakan barang, dan subsistem 2.3 yaitu pengeluaran barang. Ketika bagian gudang nantinya sudah menerima laporan atas pesanan pelanggan, maka pesanan tersebut akan dibukukan dalam subsistem pembukuan persediaan dan nanti akan diteruskan pada proses pengambilan barang, dan barang akan disiapkan untuk dikeluarkan. Barulah nanti barang tersebut akan dialihkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya, untuk DFD level 3, di sini prosesnya akan masuk pada subsistem 3.1 yaitu pengumpulan berita acara kas, dan dilanjutkan oleh subsistem 3.2 yaitu peninjauan biaya. Di sini maksudnya adalah untuk memisahkan sistem kerja antara pencatatan atau pembukuan dengan pengelolaan kas di bagian keuangan pada bagian akuntansi nantinya. Pada DFD level 4, yang pertama terdiri dari subsistem 4.1 yaitu ikhtisar penjualan, di mana di sini merangkum ringkasan-ringkasan penjualan dari bagian penjualan yang akan memberikan informasi nantinya kepada subsistem 4.2 yaitu pengendalian piutang, dan akan dilanjutkan pada subsistem 4.3 yaitu pemutakhiran buku besar dan jurnal. Kemudian akan diteruskan pada subsistem 4.4 yaitu rekonsiliasi laporan bank, di mana pada DFD level 4 ini proses kerja pada bagian akuntansi. Selanjutnya, untuk pembahasan flowchart, di sini terdiri atas 6 bagian. Yang pertama ada bagian penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian akuntansi, bagian penagihan, dan bagian umum. Mula-mula bagian penjualan akan mencatat pesanan dan mengumpulkan dokumen catatan pesanan. Kemudian diinputlah pesanan tersebut dalam file komputer dan membuat serta mencetak salinan bagian atas pesanan tersebut. Salinan pesanan penjualan terdiri dari 7 bagian, yang nantinya 3 salinan akan dikirim ke bagian gudang dan 3 salinan lagi akan dikirim ke bagian akuntansi,
kemudian satu salinan untuk sebagai pertinggal yang akan disimpan di dalam file bagian penjualan. Ketika bagian gudang sudah menerima 3 salinan pesanan tersebut, maka satu salinan dari 3 salinan tersebut akan disimpan ke dalam file bagian gudang yang gunanya untuk mengupdate file komputer. Kemudian untuk mengupdate buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Selanjutnya bagian gudang akan mengeluarkan barang atas salinan untuk pengeluaran persediaan. Kemudian barang tersebut akan dikirimkan ke bagian pengiriman beserta 2 salinan pesanan. Ketika bagian pengiriman sudah menerima salinan pesanan tersebut dan juga menerima barang masuk dari bagian gudang, maka bagian pengiriman akan mengupdate file dan membuat input bill of lading serta membuat salinan bill of lading dan mengisi secara manual bill of lading tersebut. Kemudian salinan pesanan ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan menerima salinan pesanan ini, kemudian bagian akuntansi akan mengupdate file, mengupdate jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan. Bagian akuntansi juga mencetak voucher jurnal dan membuat ikhtisar piutang. Ketika bagian akuntansi sudah menerima salinan pengeluaran persediaan dari bagian pengiriman, maka bagian penagihan akan menambahkan input harga ke dalam file komputer untuk penetapan harga dan akan menagih ke pelanggan. Salinan untuk file kemudian akan disimpan oleh bagian akuntansi. Lalu, bagian umum akan menerima surat yang isinya berupa cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Lalu, bagian umum akan membuat 2 slip setoran, di mana di sini bagian umum bertanggung jawab untuk membawa satu salinan dari slip setoran itu dengan cek pelanggan ke bank. Salinan keduanya akan dikirimkan ke bagian akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Bagian akuntansi akan memperbarui file komputer, memperbarui jurnal penerimaan kas, serta mencetak voucher jurnal. Buku pembantu piutang juga akan diperbarui melalui komputer. Dan untuk proses yang terakhir, bank akan mengembalikan slip setoran ke bagian akuntansi sebagai bukti setoran yang nantinya akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang telah disimpan oleh bagian akuntansi. Kemudian, kedua slip ini nantinya akan disimpan di bagian akuntansi. Demikianlah pembahasan untuk kasus 4 siklus penjualan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.